Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Daru FC. Temukan solusi matematika dan teka-teki bergabung. Please tonton videonya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Bapak ya anak-anak. Oke, sekarang kita sudah pertemuan ke-6 ya. Di pertemuan ke-6 ini kita masih membahas soal lingkaran yang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. 3 soal sebelumnya sudah kita bahas. Sekarang kita lihat soal yang keempat. Soal keempat, tempat tinggal siswa berdasarkan kecamatan pada suatu SMK di Jakarta Selatan disajikan dalam bentuk diagram lingkaran di bawah ini. Oke, diagram lingkarannya kita gambarkan. Lalu di sini keterangannya, yang daerah A itu adalah Kecamatan Kebayoran Lama, daerah B itu Kecamatan Pesanggerahan, daerah C itu Kecamatan Cilandak, daerah D itu Kecamatan Kebayoran Baru. Katanya jika siswa yang tinggal di Kecamatan Kebayoran Lama adalah 480 orang, maka siswa yang tinggal di Kecamatan Kebayoran Baru adalah. Nah, kita pahami soalnya di sini ada 4 kecamatan yang ada di Jakarta Selatan ya. Ini kecamatan-kecamatan yang tempat tinggal siswa ya, yang ada di sebuah SMK. Yang diketahui jumlah orangnya hanya di satu kecamatan saja, yaitu Kecamatan Kebayoran Lama, 480 orang. Itu daerah A, sedangkan daerah lainnya tidak. Dan lalu ditanya pula kita salah satu daerahnya ya, berapa jumlah orang yang ada di Kecamatan Kebayoran Baru. Oke, kita coba menyelesaikan. Tentunya langkah pertamanya kita gambar kembali diagram lingkarannya. Kemudian perhatikan di sini semua daerahnya sudah ada derajatnya ya, masing-masing. Lalu ini kita jumlahkan terlebih dahulu ya. Karena di sini ada satu daerah yang belum diketahui derajatnya, maka kita jumlahkan terlebih dahulu derajat yang sudah ada ya. Itu 135 tambah 120 tambah 60. Jadi semuanya adalah 315. Oke, nah 315 yang sudah diketahui ukuran derajatnya. Berapa lagi kekurangannya untuk daerah D? Kan gitu. Nah, secara matematisnya tentu saja kita cari dengan cara 360 itu ukuran derajat semuanya dikurang dengan yang sudah ada yaitu 315, dapatlah 45 derajat. Jadi kita ketahui sekarang derajat untuk D itu adalah 45 derajat. Oke. Nah, sekarang kita tahu tadi dari soal satu-satunya daerah yang ada jumlah siswanya tadi di daerah mana? Iya, di daerah A ya, yaitu 480 orang. Nah, sementara kita ditanyanya yang berada di daerah D, jumlah siswa yang ada di daerah D ya, daerah Kebayoran Baru. Nah, caranya adalah siswa daerah D ya, derajat daerah yang ditanya yaitu daerah D, derajatnya 45 derajat ya, dibagi dengan ukuran derajat daerah A, itu daerah yang diketahui jumlah orangnya ya. Ini satu-satunya daerah yang diketahui orangnya, makanya dengan itu kita bagi ya. Kalau seandainya diketahui nanti daerah B orangnya, maka dengan daerah B pula kita bagi, itu 120. Kalau seandainya yang diketahui daerah C, ya dengan daerah C pula kita bagi, itu bagi dengan 60. Jadi karena ini di soal itu hanya yang diketahui orangnya adalah yang daerah A 480 orang, maka dengan itu ya kita bagi ya derajatnya. Jadi 45 derajat yang ditanya dibagi dengan yang ada jumlah orangnya 135 derajat, lalu dikali 480. 480 ini dari mana? Ya dari jumlah orang yang diketahui, kan 480 ini. Nah, oke. Sehingganya sekarang derajat dengan derajat bisa kita coret ya. Kemudian tinggal 45 dengan 135. Bisa sama-sama kita bagi 45 ya nak. Jadi kita dapatlah 45 dibagi 45 dapat 1 ya. Kemudian 135 dibagi 45 dapat 3. Jadi 1/3 kali 480 sama artinya dengan 480 dibagi 3 yaitu 160. Nah, jadi dari sini kita tahu ternyata siswa yang tinggal
di daerah D, yaitu Kecamatan Kebayoran Baru, adalah 160 orang. Oke, paham ya nampaknya? Oke. Untuk apa? Biar lebih jelas, saya ulang kembali ya. Caranya adalah daerah yang ditanya dibagi dengan daerah yang ada jumlah orangnya. Tuh ya. Kan daerah D ini, maka kita ambil derajat D dibagi dengan derajat A, karena daerah A itu yang diketahui orangnya. Paham ya? Lalu nanti dikali dengan jumlah orang yang ada di daerah A, karena satu-satunya yang orangnya hanya ada di sini. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan soal yang berikutnya, yang kelima. Nah, soal kelima ini diberikan diagram lingkaran seperti ini. Lalu keterangannya adalah A itu jurusan pemasaran, B itu jurusan komputer jaringan, kemudian C itu jurusan perhotelan, D itu jurusan administrasi perkantoran, dan E jurusan akuntansi. Nah, katanya diagram lingkaran tersebut di atas adalah data lulusan SMP kota X. Jadi lulusan SMP di sebuah kota ya. Mereka memilih jurusan yang tersedia di sebuah SMK. Nah, jika lulusan SMP yang memilih jurusan akuntansi 1050 orang, maka jumlah lulusan SMP yang memilih SMK tersebut adalah. Nah, ini maksud soalnya adalah diketahui dari sebuah SMP itu memilih jurusan akuntansi ada 1050 orang ya, di sebuah SMK. Nah, lalu nanti ditanyakan berapa semua anak SMP itu yang memilih jurusan yang ada di SMK itu. Oke. Nah, caranya tentu saja langkah pertamanya kita gambar kembali diagram lingkarannya. Nah, ini sudah kita gambar. Ingat, kita harus penuhkan semua daerah ya. Ini presentasinya masih kosong, kita penuhkan ya. Soal-soal sebelumnya juga begitu ya, kalau kamu perhatikan ya, pasti itu ya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya daerah E ini adalah sebuah daerah yang jurusan akuntansi. Ya, jurusan akuntansi ya, E. Nah, jurusan akuntansi itu diketahui orangnya 1050 orang, ya kan? Hanya daerah akuntansi yang ada jumlah orangnya, yang lain tidak ada. Nah, lalu sekarang kita cari lagi persentase E. Berapa persentase E? Tentu saja kekurangan dari yang sudah ada ya. Berapa lagi supaya 100%? Nah, caranya seperti biasa kita jumlahkan semuanya dulu 15 ditambah 20 yang B, tambah 12 yang C, tambah 18 yang D ya, sehingga totalnya semua adalah 65. Nah, secara matematis ya, persentase daerah E tentu saja 100% daerah semuanya dikurang dengan 65% yang sudah ada, dapat 35% ya. Nah, jadi daerah E itu ternyata 35%. Nah, sehingga baru bisa kita cari sekarang lulusan SMP yang memilih SMK itu adalah yang ada orangnya adalah daerah E, yaitu 1050 orang. Nah, kita bagi dengan 35%. Kenapa dibagi dengan 35%? Karena hanya daerah itu yang ada orangnya. Nah, tidak mungkin yang kita bagi dengan 20% atau 18% ya, karena jumlah orangnya tidak ada di situ. Nah, oke, jadi kita bagi dengan yang dimana orangnya berada, dengan itu kita bagi di daerah itu ya. Jadi 1050 dibagi 35%. Nah, ini matematika biasa, sehingganya 10.050 persentase ini 35% ini kita ubah menjadi 35/100. Nah, akan sama artinya dengan 1050 ini kita putar angkanya ya. Masih ingat ya cara pembagian bersusun 1050 kali 100/35 ya, ini dibalikkan ya, letaknya. Nah, sehingganya sekarang bisa kita bagi langsung 1050 dibagi dengan 35, dapatlah 30 ya kan, sehingga 30 dikali 100 tentunya 3.000. Jadi jumlah lulusan SMP yang memilih SMK adalah 3.000 orang. Oke ya. Nah, jadi dengan satu saja diketahui jumlah orangnya, yaitu jurusan akuntansi, kita bisa menentukan berapa banyak anak SMP itu yang memilih SMK ini ya, dengan cara seperti ini. Oke, kamu lihat berulang-ulang ya, semoga kamu bisa memahaminya ya. Oke, sebelumnya silakan kamu tekan kembali tombol subscribe dan tanda lonceng agar kamu orang pertama kali tahu saat upload video berikutnya ya. Silakan like and share kepada siapapun yang membutuhkan.
Dan bagi kamu yang sudah terlewat dengan video-video Pak sebelumnya atau ingin melihat video berikutnya, silakan kamu lihat di bagian bawah video ini ya, di bagian kolom deskripsi. Di situ semua link videonya ada Pak sertakan. Ini selanjutnya silakan kamu lihat latihannya. Di sini ada dua buah soal. Silakan kamu pahami dan langsung kamu kerjakan ya untuk menguji kemampuannya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita yang ke-6. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.